Ada tadi Ibu Farah ya, Ibu Farah tadi menyampaikan kasus yang dia tangani. Ya, itu banyak kalau kita bicara organisasi Bu ya, kalau kita bicara organisasi, karena saya juga belajar mengenai organisasi publik ya. Itu sebenarnya dalam teori organisasi itu udah banyak tingkatannya ya. Kalau kita pakai misalnya teori birokrasi, maka apapun yang disampaikan oleh pimpinan, oleh atasan, maka bawahan itu wajib mengikuti. Karena dia merupakan struktur. Jadi Ibu sebagai seorang pelaksana, kalau kita menggunakan teori birokrasi, Ibu tidak boleh pakai perasaan. Dalam artian kita merasa tidak enak ketika menyampaikan tugas itu. Karena birokrasi itu seperti mesin. Jadi memang kita bedakan bahwa ketika kita melaksanakan satu pekerjaan, maka fungsi-fungsi human relation itu kita kesampingkan dulu, dan yang kita dahulukan adalah fungsi-fungsi organisasi. Sampaikan aja secara lisan dan tertulis, tidak apa-apa, dan tulis namanya di situ, Ibu sebagai apa. Nah, nanti di ruang-ruang lain baru Ibu jelaskan bahwa saya sebenarnya juga punya pendapat, tapi itu adalah tugas saya sebagai seorang yang bertugas di sini. Oke, itu satu. Kalau kita menggunakan teori birokrasi. Terus ada yang kedua, model organisasi yang sudah lebih manusiawi, human ya. Human communication-nya itu lebih kuat. Nah, di situ kita boleh diskusi. Kalau tadi birokrasi, apapun aturan itu harus dilaksanakan, tidak ada kompromi. Nah, kalau kita menganut teori kemanusiaan itu, nah kita dengarkan juga dia pendapatnya apa, maunya bagaimana. Kalau misalnya jadi tidak bisa seperti itu, bagaimana caranya supaya itu bisa dijalankan dengan cara dan kemampuan mereka. Itu bisa kita pakai juga, Ibu bisa pakai itu dengan pendekatan kemanusiaan. Itu dalam teori organisasi ada, itu teori kedua. Kemudian yang ketiga, ada juga teori mengenai teori manajemen ya, teori manajemen organisasi itu. Teori berbasis manajemen. Nah, di dalam teori berbasis manajemen itu kita atur sedemikian rupa. Mulai dari perencanaan sampai controlling. Kemudian ada lagi namanya teori pelayanan publik, teori pelayanan. Teori pelayanan itu jangan Ibu yang lakukan semua. Jadi kita mendelegasikan tugas-tugas itu. Kemudian ada teori yang terakhir itu yang bagus, karena saya juga pelajari ini dalam administrasi publik, yang disebut dengan governance. Teori kolaborasi. Ya, Ibu gunakan teori kolaborasi. Saling membutuhkan. Nah, jadi Ibu bisa pilih mau pakai model birokrasi, mau pakai model kemanusiaan, mau pakai model manajemen, mau pakai model pelayanan, atau mau pakai model governance. Makanya sekarang yang banyak dipakai itu governance, good governance, apalagi model-model birokrasi sekarang begitu. Birokrasi ini juga bisa digunakan dalam organisasi bisnis, bukan cuma organisasi pemerintahan. Itu dipakai juga dalam administrasi bisnis. Nah, di dalam mengelola organisasi itu, di situ ada komunikasi. Itu juga kita pelajari. Ada komunikasi organisasi. Nah, Ibu belajar komunikasi organisasi. Ya, ada yang top down, bottom up, ada yang horizontal, dan ada yang cross seksional. Itu ada 3 kalau kita komunikasi organisasi. Itu ada 3 alurnya. Ibu belajar juga mungkin psikologi komunikasi, Ibu belajar mengenai komunikasi publik, kalau public relation, tapi itu lebih keluar. Ada juga public internal, ada public eksternal, Ibu belajar komunikasi publik.
Kemudian belajar juga komunikasi interpersona. Jadi ibu ini belajar 3. Belajar komunikasi interpersona, belajar komunikasi publik, belajar komunikasi organisasi. Oke. Iya Pak, jadi include Pak ya, saya pelajari nanti itu interpersonal, organisasi. Dan komunikasi publik. Iya Pak. Publik itu ada 2, ada publik internal dan publik eksternal. Saya juga ngajar corporate public relation. Itu publik. Kita jangan berpikir memuaskan publik eksternal, memuaskan pelanggan, kalau kita tidak memuaskan publik internal. Kalau pegawai itu tidak bisa bekerja dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, dengan menyenangkan, maka dia tidak bisa memberi kepuasan kepada konsumen. Jelas itu. Jadi dalam public relation itu kita harus lebih dulu memberikan pelayanan kepada publik internal, baru kepada publik eksternal. Begitu caranya. Iya Oke? Pak, terima kasih banyak Iya. Bapak atas referensinya. Silakan terus menambah ilmu, karena ilmu itu adalah hikmah, ilmu itu adalah barokah, ilmu itu adalah amal-amal kebajikan ya. Kita belajar bukan untuk di sini saja. Ini adalah bagian dari ibadah kita ya. Dan mengikuti sunnah Nabi ya. Di mana setiap muslim itu wajib menuntut ilmu, laki dan perempuan.